Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya eh, yang membahas tentang peternakan murai batu. Salam Kicomania Nusantara. Eh, jadi kali ini saya mau membahas tentang materi apa yang bagus untuk kita masukkan di kandang ternak kita. Untuk pemula seperti saya, ya untuk kalian pemula, jadi untuk materi nih. Untuk materi kita yang jelas, kita itu harus benar-benar cari, ya itu jenisnya apapun, ya kalau bisa kita cari yang juara kan, seperti itu. Ya kalau misalkan budget kita tipis, kita cari dari yang bahan tapi prospeknya ke depannya itu bagus, jadi kita bisa lihat wah burung ini udah bongkar-bongkar kan, seperti itu. Meskipun burung itu belum jalan ke lapangan, setidaknya burung itu di rumah itu udah gacor, selain itu sudah muntah beling kalau orang-orang bilang itu kan. Jadi dia udah bongkar isian segala macam. Nah, burung yang seperti itu otomatis dia mentalnya bagus, dalam arti cerdas. Burung seperti itu burung yang sangat cerdas. Karena apa? Dia bisa mencerna masteran yang kita masukkan, dan seperti itu. Nah, itu yang terutama untuk pejantan. Jadi untuk yang betina juga kita harus memilih dari, kalau bisa ya yang jelas. Janganlah yang gembung F1 atau ya F2 juga nggak masalah sih. Yang jelas jangan yang gembung kalau bisa. Kalau burung itu nantinya kita pakai juga itu nggak masalah. Kalau kita jual itu nantinya akan murah kan, seperti itu. Nah, itu kalau orang-orang memilih materi ternak untuk orang awam. Ya kalau yang udah senior ya mereka nggak terkadang dia nggak terlalu penting masalah ini dari ras mana. Jadi yang penting burung ini juara, burung ini fighter, kita temuin sama betina yang fighter kan, seperti itu. Jadi memang terutama yang kita utamain itu memang fighternya. Jadi kita bisa lihat burung itu keseharian di rumah ya kan, yang kayak yang seperti saya bilang tadi. Nah, burung itu udah bongkar-bongkar, yang jelas sudah gacor di rumah ya, seperti itu. Kalau menurut saya ya udah bisa dipakai yang buat materi ternak kita. Tapi kalau bisa kalian cari yang burung itu udah mapan, dalam arti burung itu udah umur 2 tahun ke atas, posisi udah tua. Jadi kalau udah tua itu pada nantinya burung itu akan stabil birahinya, rata-rata kan seperti itu. Untuk mental mapan, jadi untuk turunan juga itu bagus. Nah, jadi banyak sekarang itu kan ya seperti saya kan di sini materi saya untuk yang jantan seri F. Nah, untuk kalian yang mau yang ini, yang ingin nyari seri F, carilah F seri F. Jika kalian yang ingin eksperimen seperti saya, cariin yang betina yang balak, ya kan, seperti itu. Entah balak Sabang atau balak Nias kan, seperti itu. Nah, yang penting yang kita ternakin itu rasnya jelas kan, seperti itu. Nantinya kalau ada konsumen beli kan, ini loh mas, materi ternak saya kan seperti ini, dia bisa lihat langsung di kandang kan, seperti itu. Kalau misalkan kalian ingin ternak yang ekor panjang, ya itu nggak masalah. Jadi tapi benar-benar yang ekor panjang, misalkan yang impor itu kebanyakan dari yang ekor panjang itu dari Singapura kan, seperti itu. Lokal juga ada ekor panjang itu Sabang kan, seperti itu, balak Sabang itu. Tapi kita bisa lihat-lihat burung itu terkadang kan burung itu udah semi impor, jadi silangan kadang yang jantannya Sabang
betinanya impor, dijual impor semua, padahal sebenarnya semi impor. Nah disitulah kita belinya kan mahal banget. Semi impor itu sebenarnya ya harganya berbeda lah sama yang masih ori keturunan impor, kan seperti itu. Jadi prospeknya ke depan untuk kalau ekor panjang itu lah untuk ya bisa sih jalan ke gantangan, cuman kan rata-rata kebanyakan itu ekor-ekor 22 paling mentok, kan seperti itu. Mungkin kalau ekor panjang itu nantinya cuma diburu sama kolektor pecinta ekor panjang. Nah, banyak materi ternak yang bisa kita ternakin, contoh seperti bahorok, kotagung, murai kotagung, Jambi juga ada, Medan juga ada. Sebenarnya burung sekarang itu jadi kebanyakan orang seperti orang yang belum tahu silsilah burung itu taunya burung bagus yang juara itu Medan. Memang benar Medan, cuman kan terkadang dari penangkarnya sebelumnya burung itu udah silangan Jambi disilang sama Medan, kan seperti itu. Ada yang Pekanbaru disilang sama Medan, kan seperti itu. Ya nggak jauh beda kayak di wilayah Medan yang jelaskan perbatasan Medan sama Padang itu kan di daerah Pasaman nih. Itu kan burungnya udah beda lagi. Ya entah itu di dalam hutannya udah silangan atau gimana ya nggak tahu, kan seperti itu. Di Medan ada Pasaman, ada Bahorok, ada Medan biasa. Bahorok itu kan perbatasan sama Aceh. Nah, makanya Bahorok itu kan ekornya ekor panjang, daun lebar, kan seperti itu. Yaitu kemungkinan sebelumnya itu di hutannya sana udah silangan sama Aceh, kan seperti itu. Nah, banyak sebenarnya itu tergantung keinginan kita. Kalau di wilayah Lampung itu banyak. Ya kalau di Sumatera kan yang jelas Sumatera itu tempatnya murai batu. Mungkin nggak kayak yang lain-lain. Yang jelas kalau di Kalimantan itu kan Borneo. Borneo itu kan kita harus perlu proses lagi. Jadi dari proses F1, F2 sampai F3 kan seperti itu. Kalau di Sumatera kan kita tinggal silangin, jadilah udah nggak kelihatan gembung, kan seperti itu. Burung itu juga faktor-faktornya juga bagus. Semakin di dataran tinggi burung itu semakin bagus. Contoh di Lampung ini ada dua varietas, dua ras murai batu. Nah kalau Kotagung itu terkenalnya Lampung Super. Nah, karena apa? Dia berada di perbukitan, Bukit Barisan, kan seperti itu. Dari Lampung sampai ke Medan sana posisinya ya burung yang paling bagus berada di berasal dari daerah pegunungan, itu yang paling bagus. Waikambas juga bagus, cuman masih lebih bagus yang Kotagung. Kotagung itu sangat dicari orang, kan seperti itu. Mungkin dalam hutan sana udah nggak ada sekarang, tapi kalau di Waikambas masih ada. Nah kalau perbedaannya Waikambas sama Kotagung itu kan bodinya kecil, Waikambas agak kecil. Ya, ada sih yang di mana itu yang di pesisir Wakau. Nah di daerah Wakau jadi di daerah Waikambas pesisir itu saya pernah dengar ceritanya itu bodinya agak gede sedikit, cuman ya masih kalah sama Kotagung. Kotagung dari posturnya, dari fighternya juga imbang mungkin sama Waikambas. Cuman kalau untuk ukuran ekor lebih panjang yang Kotagung, kisaran 18-17 ya. Ada yang nemuin yang ekor 20 ya ada. Nah, Sumatera ini khususnya lah bisa dikatakan
surganya murai batu lah. Jadi dari Lampung sampai ujung Aceh semua ada murai batu. Lampung ada, Lahat ada di daerah Palembang, Riau pun ada, Padang ada, Medan ada, Pekanbaru ada, semua daerah di Sumatera itu ada murai batu. Jadi banyak jenisnya di Lampung ini. Jadi kita tinggal pilih beda. Kalau dari yang di Jawa itu kan ada yang burung apa itu yang palanya agak ngejegrik kayak apa namanya, kayak ekornya, jadi kepalanya kayak burung ada topinya gitu kan, seperti itu. Mungkin itu pun juga hampir punah. Ya gudangnya murai batu itu tentunya ya hanya di Sumatera. Ya yang di Jawa itu kebanyakan ya tetap dari sini, tapi terkadang orang Lampung itu beli dari sana burung seberang. Pada akhirnya burung itu dari daerah Sumatera balik lagi ke Sumatera. Jadi udah beda tangkaran. Ya mungkin tadinya burung itu dari Lampung itu burung juara, makanya dibeli orang sana dan di sana diternakin, dan pada akhirnya dia itu burung itu kembali lagi ke Sumatera kan, seperti itu. Nah, itulah. Jadi tentuin lah yang kalau bisa, kalau kita mau nyari jalur yang murni-murni, kita usahain. Kalau misalkan kita masih awam nih di dunia murai batu, kita kalau mau beli materi ternak itu, kita carilah orang yang bisa kita percaya, taruhlah kawan kita lah yang tahu. Jadi kita itu misalkan kita mau cari medan nih, nah kalian belum begitu paham, kalian bisa bawa teman yang paham, ataupun kita cari informasi yang akurat. Kalau di murai batu kan kita bisa lihat dari kalau yang benar-benar aslinya itu kan motifnya itu masih terlihat jelas. Jadi yang Kotagung seperti ini, yang Waikambas, tapi hampir-hampir sama motifnya. Cuman kan disitulah kalau posisinya udah di ternak itu udah beda lagi cerita. Itu kita nggak bisa ngenalin lagi. Udah ya terkadang udah motifnya V seperti checklist kayak punyanya Aceh kan, seperti itu, beda lagi. Balak juga itu ada balak Sabang dan balak Nias, silangan Medan sama Nias ekor hitam. Nah kalau balak Sabang itu memang benar-benar balak ori dari hutan. Itulah seperti itu. Jadi kita tinggal pilih yang mana ya, kalau bisa ya. Jadi kita yang benar-benar Medan ataupun silangan seperti F ya, silangan seperti F. Kita cari yang seri F, tapi kita tetap cari darah yang fighter lah yang terutama. Kalau masalah jenis ras itu mungkin lah bisa dikatakan bisa nomor 1 bisa nomor 2 kan, yang penting fighternya kan, seperti itu ya. Kalau bisa kita cari burung itu burung terah, kita cari burung terah. Kalau bisa kita cari burung juara, kita cari burung juara. Nah sekian dari saya, mungkin itu ya, kita sama-sama sharing, sama-sama belajar agar kita bisa sukses bersama-sama. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.